Selamat datang kembali di diskusi kita. Anda mungkin pernah dengar ya buku Collapse karya Jared Diamond. Oh tentu, buku yang fenomenal itu. Nah, kali ini kita mau langsung loncat ke bagian awal yang menurut saya menarik banget. Montana modern. Montana. Kenapa dipilih Montana ya? Itu dia. Kan kesannya tempat indah, negeri langit luas gitu ya. Tapi sumber kita, kutipan dari buku Diamond ini, nunjukin gambaran yang jauh lebih rumit. Betul. Prolognya aja udah kontras banget. Iya kan? Peternakan sukses di Montana dibandingin sama runtuhan di Greenland agak aneh gitu awalnya. Justru itu intinya. Tempat yang kayak sorga alami di negara terkaya pula, tapi ternyata punya masalah lingkungan dan sosial yang serius dan relevan secara global. Oke, mari kita gali lebih dalam deh soal ini. Siap. Yang menarik di sini adalah bagaimana Montana ini jadi semacam studi kasus ya, tentang bagaimana manusia mempengaruhi lingkungan, tantangan ngelola sumber daya alamnya, tambang, hutan, air, tanah. Dan juga gimana respons masyarakatnya kan? Ada banyak visi yang bentrok soal masa depannya. Tepat sekali. Ini cerita tentang pilihan-pilihan sulit yang dihadapi sebuah komunitas, bahkan di tempat yang tampak ideal. Oke, kita mulai dari yang paling kelihatan mungkin ya. Warisan industrinya. Pertambangan. Iya. Pertambangan tembaga kan ikonik di sana. Betul. Tapi warisannya itu nggak selalu bagus ya. Saya baca soal Anaconda Copper Mining Company, terus ada gugatan hukum karena ternak mati seabad lalu gara-gara polusi, ada kolam limbah raksasa juga. Jadi masalah racun ini udah lama banget ternyata. Bukan barang baru sama sekali. Dan warisan itu ya artinya masalah yang gimana ya, ditinggalin buat generasi berikutnya. Terutama soal biaya pembersihan. Biayanya pasti mahal ya? Mahal banget. Dan seringnya jaminan atau obligasi yang disiapin perusahaan itu nggak cukup. Atau malah perusahaannya keburu bangkrut atau menghilang. Wah, Contoh paling parah mungkin kasus tambang emas Zortman Lendaski. Perusahaan induknya, Pegasus Gold, itu bagi-bagi bonus gede ke direksinya. Terus bangkrut. loh. Terus siapa yang bayar bersih-bersihnya? Nah, itu dia. Tagihan pembersihan miliaran dolar akhirnya jatuh ke pembayar pajak Montana dan pemerintah federal. Ya ampun, setelah bagi-bagi bonus. Iya, perusahaan besar lain kayak Arco juga sering alot kalau diminta tanggung jawab penuh atas polusi lama mereka. Ini nunjukin betapa lambatnya sistem bekerja dan siapa yang akhirnya nanggung bebannya. Publik sering jadi korban terakhir. Luar biasa ya. Itu baru tambang. Terus hutan Montana kan juga terkenal indah. Tapi di baliknya ada masalah juga. Kayak konflik penebangan versus konservasi atau real estate. Kasus Plum Creek itu contohnya ya. Betul. Dan secara alami, hutan Montana itu sebenarnya kurang produktif kalau buat industri kayu komersial dibanding tempat lain. Iklimnya kering, dingin, pohonnya tumbuh lambat. Oh gitu. Tapi yang lebih menarik lagi, atau ironis mungkin, itu soal pengelolaan hutannya. Kebijakan selama puluhan tahun untuk madamin semua api, sekecil apapun, itu ternyata jadi bumerang. Loh, kok bisa? Bukannya bagus kalau api dipadamkan. Api kan bahaya. Nah, ini dia. Di ekosistem tertentu, kayak hutan Pinus ponderosa, di dataran rendah Montana, api kecil alami itu justru penting. Penting buat apa? Api itu fungsinya kayak pembersih alami, membersihkan semak belukar, terus anakan pohon jenis lain yang lebih gampang kebakar, kayak Douglas fir gitu. Kalau nggak ada api kecil rutin, bahan bakar ranting kering, daun, anakan pohon itu malah numpuk banyak banget. Jadi malah menumpuk ya? Iya, ditambah lagi praktek penebangan yang seringnya ngambil pohon ponderosa besar yang justru tahan api. Terus penggembalaan domba juga ngurangin rumput, padahal rumput bisa bantu nyebarin api kecil yang nggak terlalu merusak. Akibatnya, hutan jadi penuh tumpukan bahan bakar dari anakan Douglas fir yang gampang banget kebakar. Jadi risikonya? Risikonya jadi kebakaran super besar, inferno. Api yang panas banget bisa lompat dari puncak pohon ke puncak pohon, ngabisin segalanya. Bahkan benih di dalam tanah bisa ikut mati. Api yang harusnya membersihkan malah jadi menghancurkan. Wow, kebijakan memadamkan api malah bikin api lebih dahsyat ya. Bener-bener nggak kepikiran. Kebakaran sebesar itu pasti dampaknya nggak cuma ke pohon ya.
Pasti ke tanah dan air juga kan? Tepat sekali. Kebakaran hebat itu mengubah struktur tanah. Bikin tanah nggak bisa nyerap air dengan baik. Bisa memicu erosi besar pas hujan atau salju cair. Abunya juga mencemari sungai. Wah, nyambung kemana-mana ya masalahnya? Iya, dan ini nyambung ke masalah tanah lainnya lagi. Misalnya di Montana bagian timur, ada masalah unik namanya saline seeps, rembesan garam. Rembesan garam. Maksudnya? Jadi gini, dulu kan padang rumput asli, akarnya dalam, nyerap hampir semua air hujan. Nah, waktu diganti jadi ladang gandum semusim, terus ada masa berah, lahan kosong, vegetasinya berubah. Oke, terus? Gandum itu akarnya dangkal, terus kalau lahannya kosong, air hujan jadi meresap jauh ke bawah tanah. Di bawah itu ada lapisan batuan yang ngandung garam alami, sisa laut purba. Air ini ngelarutin garam itu. Lalu garamnya naik lagi ke permukaan. Betul, muncul lagi di tempat yang lebih rendah sebagai rembesan air asin yang rusak lahan pertanian. Jadi cuma gara-gara ganti jenis tanaman, tanah bisa jadi asin. Luar biasa ya dampaknya. Ganti tanaman aja bisa begitu. Di Beetroot Valley katanya juga ada masalah salinisasi gara-gara irigasi ya. Iya, irigasi kalau nggak dikelola dengan baik juga bisa bawa garam naik ke permukaan. Masalah tanah ini seringkali nggak kelihatan langsung, munculnya pelan-pelan, tapi akibatnya jangka panjang. Kayak bom waktu ya. Bisa dibilang gitu. Mirip kayak penipisan nutrisi tanah yang juga disinggung di buku Collapse. Belum lagi ada masalah air asin lain yang nyemarin sungai. Ini sumbernya dari ekstraksi gas metana dari lapisan batu bara, terutama dari negara bagian tetangga Wyoming, yang airnya ngalir ke sungai-sungai Montana. Jadi masalah air ini sumber polusinya macem-macem ya. Kompleks banget. Nggak cuma polusi, infrastruktur airnya juga bermasalah. Oh iya, yang bendungan-bendungan tua di Beetroot Valley itu ya? Nah, itu dia. Ada puluhan bendungan irigasi kecil milik swasta, dibangun seabad lalu. Standarnya udah ketinggalan zaman, sekarang dianggap berbahaya. Banyak yang kurang terawat pula. Waduh, bahaya dong kalau gitu. Iya, ini kayak bom waktu. Kalau sampai jebol, bisa menghancurkan rumah, properti di bawahnya. Ditambah lagi potensi kekurangan air karena perubahan iklim. Sumber daya air di Montana ini jadi rentan banget. Infrastruktur tua ini tantangan besar sih sebenarnya. Jadi udah ada masalah warisan tambang, hutan yang rentan kebakaran, tanah jadi asin, air terancam polusi, dan infrastrukturnya tua. Lengkap banget ya tantangannya? Belum selesai. Masih ada lagi soal makhluk hidup lain. Spesies asing. Ah iya, spesies invasif. Betul. Ada kekhawatiran soal penyakit chronic wasting disease atau CWD pada rusa dan elk. Mirip penyakit sapi gila gitu. Tapi yang jadi fokus utama Diamond di bagian ini adalah gulma invasif. Gulma? Tanaman liar gitu? Iya, tapi ini bukan sembarang tanaman liar. Ada puluhan jenis gulma, kebanyakan dari Eurasia, nyebar luas banget. Ada yang nggak sengaja ke bawah, ada yang dulu malah sengaja ditanam jadi tanaman hias, ternyata jadi bencana. Separah apa sih dampaknya? Kan cuma tanaman. Wah, jangan salah, ini jauh dari cuma. Gulma ini seringnya nggak bisa dimakan ternak atau hewan liar asli sana, tapi tumbuhnya cepet banget ngalahin tanaman asli yang jadi pakan. Oh, jadi makanannya hewan jadi berkurang. Banget. Bayangin aja, ketersediaan pakan ternak bisa berkurang sampai 90% di beberapa area. Beberapa jenis gulma bahkan beracun. Akarnya juga sering nggak sekuat rumput asli, jadi erosi tanah bisa ningkat 3 kali lipat. Gila juga ya, kerugian ekonominya pasti besar. Ditaksir lebih dari 100 juta dolar setahun. Buat ngendaliinnya juga susah banget. Perlu strategi terpadu, mahal, rumit. Dan semua ini gara-gara tanaman yang mungkin awalnya dianggap sepele. Ini nunjukin betapa rapuhnya ekosistem kita sama pendatang baru. Bener-bener gambaran yang kompleks ya jadinya. Semua masalah lingkungan ini, limbah tambang, hutan, tanah, air, spesies invasif, pasti ujung-ujungnya ngaruh ke manusia dan ekonominya kan? Pasti. Dan disinilah cerita Montana jadi makin menarik sekaligus agak menyedihkan. Ada pergeseran ekonomi besar-besaran di sana. Gimana tuh maksudnya? Dulu Montana itu termasuk negara bagian kaya loh, karena sumber dayanya melimpah. Sekarang jadi salah satu yang termiskin. Ironis kan? Loh kok bisa gitu? Kekayaan alamnya dieksploitasi habis-habisan, tapi sekarang ekonominya malah terpuruk. 3 pilar tradisionalnya,
Tambang, kayu, pertanian, semuanya anjlok. Di Bitterroot Valley aja, contohnya, dulu ada sekitar 400 peternakan sapi perah di tahun 60-an. Sekarang tinggal hitungan jari. Tinggal sedikit banget ya. Perubahan ekonomi sebesar itu pasti bikin gesekan di masyarakatnya dong. Tentu saja, terutama antara orang lama, penduduk asli, atau turun-temurun yang hidupnya bergantung sama tanah dan sumber daya alam, dengan pendatang baru. Pendatang baru ini beda ya. Seringnya gitu, mereka biasanya lebih kaya, datang bukan buat bertani atau nambang, tapi nyari keindahan alamnya, rekreasi, gaya hidup yang lebih tenang katanya. Tapi kedatangan mereka ini bikin harga tanah meroket gila-gilaan. Wah, kasihan petani dan peternak lamanya dong. Iya, jadi susah buat bertahan. Seperti kata Rick Label, salah satu tokoh di buku itu, dia pendatang tapi jadi politisi lokal. Bagi petani, tanah mereka itu dana pensiun satu-satunya. Kalau harga tanah ketinggian, ya terpaksa dijual, walau berat hati. Saya ingat contoh stock farm itu. Klub super mewah buat orang kaya di Bitterroot Valley. Ada jet pribadi, properti luas dipagarin. Kontras banget sama kehidupan warga lokal. Ini kayak simbol pergeseran nilai ya, rekreasi jadi lebih berharga daripada pertanian. Tepat. Dan ini menciptakan kayak dua dunia yang terpisah gitu. Warga lokal susah nyari rumah terjangkau, mesti kerja serabutan buat hidup, sementara pendatang kaya bisa nikmatin surga mereka. Muncul juga bentrokan nilai, Contohnya? misalnya soal rusa besar atau elk. Pendatang baru mungkin suka lihat elk atau mau berburu. Tapi petani tua nganggap elk itu hama, perusak tanaman pakan ternak mereka. Satu hal yang sama bisa dilihat dari sudut pandang yang beda banget. Lalu gimana masyarakat di sana nyikapin ini semua? Ada upaya cari jalan tengah nggak sih? Wah, itu yang susah. Polarisasinya tajam banget. Seorang bankir lokal namanya Emil Earhart bilang di buku itu, kita pada dasarnya melakukan zonasi berdasarkan uang, bukan tata ruang. Maksudnya gimana tuh? Artinya, ya siapa yang punya uang dia yang nentuin. Kelompok berpendapatan rendah berjuang keras, sementara kelompok kaya bisa bikin gelembung mereka sendiri. Susah banget nemuin visi bersama buat masa depan. Ini persis kayak kerangka 5 faktor keruntuhan masyarakat ala Diamond. Respon masyarakat terhadap masalahnya itu jadi faktor krusial. Dinamika sosial ini yang rumit banget. Kita juga dengar suara-suara personal ya di buku ini. Ada Tim Hulse, peternak sapi perah yang cinta pekerjaannya tapi sedih anaknya nggak mau nerusin karena hidupnya terlalu berat. Iya, ya. Dilema generasi penerus itu nyata banget. Terus ada Rick Label tadi, pendatang yang jatuh cinta sama kualitas hidup Montana tapi juga khawatir sama arah pembangunan yang nggak jelas. Ada juga pandangan beda soal pembangunan kan, antara pengembang sama yang lebih hati-hati. Perspektif-perspektif ini penting banget. Menyoroti dilema manusia di tengah perubahan besar. Gimana caranya imbangin antara tradisi dan modernitas, antara ekonomi dan lingkungan, antara nilai-nilai yang berbeda dalam satu komunitas. Ini bukan cuma cerita Montana loh, ini cerita yang terjadi di banyak tempat di dunia sekarang. Tekanan pada sumber daya dan perubahan sosial itu seringkali datang bersamaan. Jadi kalau kita rangkum nih, setelah kita gali lebih dalam, jelas banget ya Montana ini bukan cuma pemandangan indah di kartu pos, ini kayak laboratorium kecil ya. Mikrokosmos mungkin istilah yang pas? Iya, mikrokosmos yang nunjukin tantangan lingkungan yang rumit banget. Mulai dari warisan polusi masa lalu, tekanan ke sumber daya terbarukan kayak hutan dan air, sampai ancaman spesies invasif. Dan gimana semua itu terkait erat sama ketegangan sosialnya? Betul, pergeseran ekonomi, bentrokan budaya, bentrokan nilai. Dan yang paling bikin kaget mungkin, ini terjadi di negara sekaya Amerika Serikat. Jadi, apa artinya ini buat kita semua? Buat Anda yang lagi dengerin? Isu-isu yang kelihatannya lokal di Montana ini sebenarnya polanya mirip di tingkat global. Tentang bagaimana kita mengelola sumber daya kita ya? Iya, pilihan apa yang kita buat waktu dihadapkan sama perubahan. Itu tantangan kita semua, dimanapun kita berada. Nah, sebagai penutup nih, kami mau ajak Anda semua buat merenung sejenak. Coba deh pikirkan lingkungan tempat Anda tinggal sekarang. Gimana tarik-menarik antara tekanan ekonomi dan upaya buat menjaga kelestarian alam terjadi di sana? Dan mungkin ada nggak ya masalah lingkungan yang nggak kelihatan? Kayak tanah yang diam-diam kesuburannya berkurang, atau polusi udara atau air yang tersembunyi, atau mungkin spesies asing yang pelan-pelan menginvasi. Semua itu bisa jadi ada di balik pemandangan yang kelihatannya baik-baik saja buat Anda. Pertanyaan yang bagus untuk direnungkan.
Terima kasih banyak sudah menyimak diskusi mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan.